fuck? Like I said, look, I realize you. That's all I know, I swear. Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Cerita pada film ini bermula pada sebuah kejadian pada suatu pulau yang dilakukan seorang mafia yang telah merangkap menjadi seorang pembisnis di pulau ini bernama Alvarez, yang mana diperlihatkan pada suatu hari seorang wanita bernama Nora yang ingin dia jadikan sebagai seorang penyanyi di klubnya. Suatu insiden kecil tiba-tiba terjadi. Satu botol minuman yang dibawa oleh pelayannya Alvarez yang bernama Akem tiba-tiba tak sengaja terbalik tepat mengenai pakaian wanita tersebut, hingga membuat Alvarez marah dan kemudian langsung menghabisi pria malang tersebut dengan begitu ekstrim, yang mana keganasannya itu kemudian juga digunakan oleh Alvarez untuk mengancam Nora agar mau bekerja di tempatnya. It's okay. I'm seeing for me something special. You work for me now. Scene kemudian beralih ke Los Angeles. Ditampilkan dua orang petugas bernama Mark dan juga rekan yang bernama Phil, yang pada saat ini sedang menjalankan tugas untuk menangkap dua orang pengedar narkoboy dengan cara menyamar sebagai seorang pembeli, yang mana dalam aksinya itu mereka berdua berhasil meringkus kedua pria itu dengan cara yang sedikit menimbulkan adu mekanik. Talk to me. Hey, Ellie. You both are. Bill. Nah, setelah selesai dengan misinya itu, Mark tiba-tiba mendapat kabar buruk dari keluarganya yang mengabarkan tentang saudaranya yang kini telah meninggoy, yang tak lain adalah Akem, seorang pria yang sebelumnya telah dihabisi oleh Alvarez. Mark pun kemudian bertolak untuk balik ke pulau tersebut yang dijelaskan merupakan kampung halamannya yang telah lama dia tinggalkan untuk hadir dalam upacara pemakaman adiknya tersebut. Nampak saat upacara berlangsung, Alvarez juga hadir beserta para anak buahnya, yang memang pada saat ini masih tidak ada yang mengetahui bahwa pria tersebut adalah pelakunya. Di hadapan ibunya yang bersedih itu, Mark pun kemudian bertekad untuk mencari tahu tentang apa yang sebenarnya telah terjadi pada adiknya tersebut. Dia pun kemudian pergi ke kantor polisi untuk mencari informasi tentang kasus adiknya itu, dengan bertemu langsung dengan seorang kepala polisi yang juga merupakan teman masa kecilnya bernama Nate. Namun di sini Mark hanya mendapat sebuah informasi dugaan yang menurut Nate kematian Akem dijelaskan mungkin berhubungan dengan sebuah geng yang sering datang dari pulau sebelah. So you think this to find out what actually happened? Mark kemudian melanjutkan perjalanannya dengan pergi menemui mantan istrinya bernama Akilah, yang dijelaskan merupakan seorang guru dari suatu dojo yang terdapat di pulau ini. Setelah berbicara panjang tentang masa lalu mereka, Mark pun akhirnya mulai menemui sedikit petunjuk tentang adiknya dari mantan istrinya ini. Akilah menjelaskan tentang struktur pulau ini, yang memang benar telah kedatangan para geng hingga menyebabkan naiknya tingkat kriminal setelah kepergian Mark. Namun peran geng tersebut dinilai Akilah masih tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan sosok pria yang kini telah mengontrol hampir 100% perekonomian di pulau ini, yang mana pria tersebut tak lain adalah Alvarez. Akilah juga mengatakan bahwa Akem telah bekerja pada suatu tempat milik Alvarez sebelum dia meninggal, yang mana dari informasi inilah Mark kemudian bertekad untuk pergi menemui Alvarez. What does Alvarez. Luna. Setelah tiba di salah satu barnya, Mark bertemu dengan Alvarez, yang kemudian langsung diinterogasi untuk menanyakan kejadian pasti yang menimpa adiknya itu. Alvarez tentu saja berbohong kepada Mark. Bahkan, dia berkata bahwa adiknya itu kemungkinan telah dihabisi oleh kelompok gangster. Setelah dia memberikan sebuah lokasi suatu bar yang telah direkayasa Alvarez sebagai titik terakhir perjalanan adiknya itu, Mark yang menaruh curiga tentu saja tak mempercayainya, yang dari hal tersebut sempat membuat mereka sedikit berselisih dan saling mengintimidasi satu sama lain, hingga membuat Alvarez yang marah kemudian meminta asistennya untuk mengirim sekelompok gangster untuk menghabisi Mark. Change is inevitable. Change is inevitable. The threat. What me to do? To handle him. Menyadari akan terjadi konflik yang tercipta, Mark pun pergi ke tempat salah seorang teman lamanya yang bernama Tessam, yang kedatangannya untuk mengambil sebuah peralatan senjata yang dahulu pernah dia titipkan pada paman tersebut.
Hingga pada malam harinya, Mark pun langsung bergegas pergi menuju sebuah bar yang lokasinya telah diberitahukan oleh Alvarez sebelumnya, yang mana pada tempat itu terdapat beberapa anggota gangster yang sedang berpesta. Mark mematikan alat musik di tempat itu dengan tujuan agar dia bisa dengan jelas menanyakan perihal tentang kematian adiknya itu kepada para gangster. Namun, merasa tak terima atas perlakuan Mark tersebut, para gangster itu pun kemudian malah berniat ingin menghabisi Mark yang sendirian dengan menyerangnya hingga menciptakan sebuah adu mekanik yang luar biasa. Untungnya Mark berhasil mengalahkan mereka semua sendirian, sebelum pada akhirnya 3 orang gangster lainnya kembali datang untuk menyerangnya dengan menggunakan senjata. Tak ada pilihan, Mark pun berusaha kabur dari ketiga pria tersebut yang mengejarnya dengan menggunakan sebuah motor, sebelum pada akhirnya berhasil menumbangkan salah satunya dan kemudian kembali bersembunyi untuk menghindari para gangster tersebut. Merasa gagal mendapatkan Mark, ketiga pria tersebut kemudian memutuskan untuk mengalihkan tujuannya ke tempat tinggal ibunya Mark berada. Yang pada saat mereka datangi ke rumahnya, beruntung ibunya Mark tersebut rupanya tak ada. Yang pada saat ini rupanya sedang menginap di rumahnya Akilah. Atas semua peristiwa itu pun, Nate yang mendapat laporan kemudian langsung melakukan penyelidikan, yang mana hal tersebut juga dia lakukan di tempat ibunya Mark yang juga menjadi TKP. Mark yang datang kemudian mencoba untuk meyakinkan Nate agar mau ikut membantunya dalam menangani kasus yang kini juga menyeret ibunya itu. Dengan sebuah kata-kata bijaknya, Nate pun akhirnya terlihat mulai bersedia dengan memberikan sebuah informasi tentang seorang wanita yang tak lain adalah Nora, yang menurut informannya telah berada di TKP pada saat peristiwa yang menimpa Akim tersebut terjadi. Eric, this island needs help. Di sisi lain, ketiga anak buah Alvarez yang sebelumnya dianggap gagal untuk menghabisi Mark bersama keluarganya terlihat kini telah dieksekusi oleh pria tersebut dengan begitu ekstrim, yang mana di waktu bersamaan Mark terlihat juga langsung menemui Nora yang nampak begitu shock tersebut. Di hadapan Mark, Nora pun menceritakan semua apa yang telah dilihatnya tentang Akim yang telah dihabisi oleh Alvarez, dan kemudian meminta kepada Mark untuk bisa mengeluarkannya pergi dari pulau ini, yang mana permintaannya tersebut tentu saja langsung disetujui oleh Mark. Alvarez. Terlihat di sisi lain, Alvarez yang mulai serius kini telah memanggil beberapa anak buah andalannya yang dia pikir sanggup untuk menghabisi Mark. Dengan meminta bantuan Nate, Nora pun kini telah mulai bersiap untuk meninggalkan pulau tersebut secara rahasia. Mark kemudian memberitahukan hal yang telah dia ketahui itu kepada ibunya, yang mana hal itu tentu saja membuat ibunya kembali bersedih. Sementara itu, Alvarez nampak kembali melakukan perburuannya kepada Mark dengan mengirimkan beberapa anak buahnya ke tempat di mana keluarganya biasa berada, bersamaan dengan Nora yang kini terlihat telah berhasil keluar dari pulau tersebut dengan menggunakan sebuah kapal. Pada kelompok Alvarez itu pun akhirnya tiba di tempatnya Mark, yang kini langsung bersiap untuk melakukan perlawanan sambil menjaga ibunya tersebut. Dengan menggunakan jalur belakang, Mark berniat untuk kabur menyelamatkan ibunya. Namun aksinya ketahuan para kelompok tersebut, hingga menyebabkan sebuah baku tembak pun tak bisa dihindarkan. Mark kemudian memberitahukan hal yang menimpanya itu kepada Nate, yang kemudian langsung bertolak untuk membantunya, hingga pada akhirnya kelompok penyerang itu pun berhasil mereka bikin kabur setelah menyadari kedatangan Nate yang merupakan seorang petugas dari kepolisian. Gone for now. First thing, meet you. Di tempat lain, Alvarez akhirnya telah mengetahui tentang Nora yang telah kabur dari genggamannya. Merasa emosi, pria itu pun langsung mengeluarkan rasa kekesalannya itu dengan cara menghabisi si pemilik kontrakan yang telah dia minta untuk menjaga Nora itu. Di sisi lain, Nate yang mendapat bantuan dari Phil akhirnya berhasil mendapatkan sebuah informasi tentang seorang kartel narkoboy yang mempunyai hubungan dengan Alvarez, yang merupakan target selama ini dia harapkan. Yang setelah itu langsung dia putuskan kini untuk membantu Mark agar bisa menghentikan Alvarez. Sementara itu, Mark yang berniat ingin membalas penyerangan yang telah dilakukan oleh Alvarez, menitipkan ibunya beserta Akilah ke tempatnya Tessam agar dirinya bisa beraksi dengan bebas. Namun di sini Akilah malah memutuskan untuk ikut membantu Mark, yang kini telah membuat janji untuk bertemu dengan Nate di sebuah pabrik gula tua untuk membuat sebuah strategi. Terlihat Nate yang ingin menemui Mark menyerahkan sebuah berkas kepada seorang bapak yang dia ungkap sebagai jaga-jaga jika dirinya tak selamat dalam misi yang akan nanti dia lakukan bersama Mark.
Di sisi lain, Alvarez yang merasa kesal karena misinya tak kunjung berhasil untuk menumpas Mark, kembali memikirkan strategi bersama asistennya untuk misi selanjutnya, yang mana terlihat pada malam harinya pada saat Mark ditemani oleh Akilah untuk melakukan pertemuan dengan Nate di sebuah pabrik gula yang telah mereka janjikan. Mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Nate yang telah dikirim oleh kelompoknya Alvarez yang melukainya. Tak sampai di situ, kelompok itu pun kemudian kembali melakukan serangan kepada Mark dan Akilah hingga menyebabkan baku tembak di antara mereka. Atas insiden ini, Nate pun akhirnya meninggoy akibat terkena serangan bersamaan dengan Akilah yang kini juga telah berhasil mereka culik. Merasa kesal, Mark pun kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada para warga yang sedang beribadah agar mereka tahu seperti apa sosok Alvarez itu sebenarnya. Setelah itu, Mark mendapat sebuah berkas dari seorang bapak yang sebelumnya memang telah dititipkan oleh Nate untuknya. Alvarez, if you hear, That can... A moment, please. what is? Thank you, Father. Di sisi lain, terlihat Akilah yang telah diculik disekap pada sebuah bangunan tua, bertemu dengan Alvarez hingga menyebabkan saling bacot di antara mereka. Are in time. Sementara itu, Mark yang kini telah menggantikan posisi Nate di kantornya meminta petugas lainnya untuk menyebarkan sebuah informasi tentang dirinya yang sedang menunggu Alvarez untuk mau datang ke kantornya tersebut. Terlihat melalui sebuah berkas yang sebelumnya dia terima, Mark akhirnya berhasil mengetahui tentang keterlibatan Alvarez terhadap suatu jaringan kartel narkoboy internasional dalam hal pencucian uang. Tak lama berselang, informasi yang sebelumnya diminta oleh Mark itu pun kini telah sampai ke telinganya sang tangan kanannya Alvarez yang posisinya tak sengaja dilihat oleh kedua orang bocah yang sedang bermain, yang kemudian langsung melaporkannya kepada Mark yang berada di kantornya. Mark tiba-tiba juga kedatangan rekan kerjanya yang tak lain adalah Phil yang kini berencana untuk membantunya melawan Alvarez. Okay. This does not concern. And running... Singkatnya, Mark kemudian mendapat panggilan dari Alvarez yang ingin melakukan pertemuan dengannya untuk membahas sebuah pertukaran yang dia inginkan antara Akilah yang berada di tangannya dengan Nora yang diduga Alvarez masih berada di tangannya Mark, yang mana janji pertemuan itu akan mereka lakukan pada besok pagi. Mark pun langsung memberitahukan hal tersebut kepada Phil untuk bersiap-siap pada misi yang akan mereka lakukan besok. Sesuai rencana, mereka pun tiba ke tempat pertemuan itu sebelum jam pertemuan dimulai, dengan tujuan agar Phil yang bersama petugas lainnya bisa menemukan keberadaan Akilah yang disekap terlebih dahulu. 1 minute of actual action. Active mission. Di sisi lain, Mark pun akhirnya mulai bertemu dengan Alvarez yang kini langsung membahas soal pertukaran tersebut. Mark yang menunggu laporan dari Phil yang berada di sisi lain berusaha untuk mengulur waktu, yang mana ditampilkan saat ini rupanya Phil sedang berjibaku melawan para pasukannya Alvarez yang sedang menjaga Akilah, hingga pada akhirnya berhasil menyelamatkan wanita tersebut dengan begitu susah. Okay. Merasa di atas angin karena telah mendapatkan Akilah, Mark pun akhirnya berkata jujur tentang rencananya tersebut yang telah membohongi Alvarez tentang keberadaan Nora yang tak bersamanya. Alvarez yang telah sadar dengan posisi Akilah yang kini telah berhasil selamat, kemudian bermaksud untuk menghabisi Mark melalui tangan kanannya. Namun tentu saja pria botak tersebut bukan tandingannya Mark, yang kini terlihat juga mulai mendapat bantuan dari warga yang berdatangan. Then Merasa tertekan, Alvarez pun tak ada pilihan lain selain melawan Mark yang begitu santuy itu, yang kini terlihat meminta para warga untuk membiarkannya duel 1 lawan 1 melawan Alvarez, yang mana dalam pertarungan itu Mark yang begitu ganas itu pun akhirnya berhasil menghabisi Alvarez dengan begitu ekstrim. I look forward to take it to hell with you. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, terlihat Mark yang telah balikan dengan Akilah bersantai sejenak di suatu pantai sebelum kemesraan mereka tersebut diganggu oleh kedatangan Phil yang mencari mereka. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. You're right. Believe it or not, Come on. Oh, you guys want some alone time?